Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah keluarga jemaat GPIB Pelita dari sektor pelayanan 1 hingga 12. Biarlah melalui ibadah pada malam hari ini, kita boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Bapak Mora Simatupang. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di gunung dan di lurah, di padang dan di hutan, di kota maupun desa, dimanapun umat Tuhan tak luput dari pandangannya. Ia menyertai, menghibur, dan menguatkan siapapun yang hidup setia kepadanya, meski dalam kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Karena itu, hendaklah kita terus bersyukur, sujud menyembah Allah, dan takut akan Dia setiap waktu. Dengan rasa syukur dan sukacita, kita datang beribadah kepada Allah. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 2, bait yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah keluarga jemaat sektor pelayanan 1 hingga 12 GPIB Pelita. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Sertai dan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Gita Bakti 2, bait yang kedua. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita bermazmur. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu.
Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Umat Tuhan, mari kita angkat kembali pujian dari Gita Bakti 61. Bapak sekalian yang ada di rumah bersama dengan seluruh anggota keluarga, sebelum kita membaca Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Yesus yang mengasihi kami, yang telah melindungi dan menolong kami hingga di sini. Terima kasih Tuhan, melalui pergumulan hidup yang sudah cukup panjang ini, tangan pengasihan-Mu tetap ada untuk kami. Kami terpelihara, kami dijaga oleh Yesus, kami dikasihi dan diberkati serta diberi kesempatan hidup oleh Yesus. Pada malam ini kami mau bersama-sama di rumah kami masing-masing, dan di dalam persekutuan iman, kami mau bersama mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kami berdoa ya Yesus, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, sucikan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami baca dan dengarkan, dengan kuasa Roh Kudus, kami dapat mengerti dan menjadi satu kekuatan baru bagi kami di dalam menghadapi kehidupan selanjutnya, karena kami percaya ada Yesus penolong bagi kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 4. Ibrani pasal yang keempat, pada ayatnya yang ke-14 sampai dengan 16. Demikian, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya.
Saudara sekalian yang ada di rumah, kita patut memuji dan bersyukur kepada Yesus yang sudah menolong kita. 7 bulan kita tidak bersama dalam kebaktian rumah tangga dengan saudara-saudara kecuali dengan anggota keluarga sendiri. Dan malam ini saya mengajak kita untuk melihat perikop atau bagian perikop tadi dari Ibrani pasal 4 pada ayat yang 14 sampai dengan 16 itu yang diberi satu judul Yesus Imam Besar. Surat ini ditulis oleh penulis yang sampai sekarang belum dan tidak ada jawaban siapa penulisnya. Dan ini ditulis kepada orang Kristen yang berasal dari umat atau orang Yahudi. Dan mereka itu berada di perantauan, kemudian mereka mendengarkan Injil, dan mereka percaya pada Yesus. Kepada mereka lah surat ini ditulis. Dan harus dipahami sebelum mereka memeluk agama Kristen, mereka sudah memeluk agama Yahudi. Jadi mereka sudah beragama, tapi agama Yahudi sebelumnya. Dan mau kita pahami juga ketika surat ini ditulis atau dikirim kepada mereka, situasi mereka saat itu sangat tidak menguntungkan. Yaitu di dalam pikiran mereka sebagai pengikut Yesus Kristus yang baru, mereka menganggap dan merasakan, mengatakan mengikuti Yesus itu, menjadi Kristen itu tidak mendatangkan hal yang baik, menguntungkan, mendatangkan satu kekuasaan atau kelebihan atau kerajaan yang nampak. Juga di dalam kehidupan saat itu agama Kristen itu ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dan juga sangat mereka rasakan dan mereka lihat orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus itu dihina, diejek, bahkan ada yang dibunuh sehingga mengalami aniaya. Jadi itu tidak enak. Kok beragama menjadi menderita? Itu mereka pikirkan. Akibatnya, saudaraku sekalian, mereka tergoda ingin meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka tergoda ingin kembali memeluk agama Yahudi yang mereka rasakan, mereka yakini, mereka lihat lebih menarik dan lebih menawarkan materi yang kelihatan dan menarik dibandingkan kehidupan beragama Kristen saat itu, karena Kristen teraniaya dan banyak dari orang miskin. Itu situasinya Ibu Bapak ketika surat ini ditulis, situasi surat Ibrani. Karena itu penulis ini mengingatkan kepada mereka ketika mereka sudah dilihat, sudah dipandang mau meninggalkan agama Kristen karena kecewa dan karena mau meninggalkan Yesus yang tidak memberikan yang mereka harapkan. Maka penulis ini mau mengatakan pada mereka dan menjelaskan, yaitu tentang kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan Yesus, kemuliaan Yesus dibandingkan dengan yang lain. Yaitu yang pertama, menurut penulis, dan inilah kenyataan, Yesus adalah pancaran sinar kemuliaan Allah di dunia. Jadi Yesus itu bukan manusia biasa yang punya kelebihan, tidak, tapi dia adalah pancaran sinar kemuliaan Allah yang datang ke dunia.
yang mengemban kuasa ilahi, menyatakan kuasa ilahi. Oleh karena itu, dia adalah anak Allah. Dia lebih mulia, dia lebih tinggi dari malaikat, dari Musa, dari para nabi, dan dari para imam. Yesus di atas dan lebih mulia dari mereka. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan satu-satunya jalan agar manusia dapat masuk ke tempat perjanjian yang kekal, yaitu sorga. Juga penulis mengingatkan, membuka kepada para orang Kristen yang mau meninggalkan Yesus itu tentang kebesaran dan kemahakuasaan Yesus. Yaitu walaupun Yesus mengalami penghinaan, dia mengalami pencobaan, dia mengalami penderitaan, akan tetapi ia tidak pernah berdosa. Musa, para nabi, para imam, dan lain sebagainya dipakai Tuhan, tetapi mereka juga berdosa. Tapi Yesus tidak, karena dia adalah Allah yang mulia. Dan di dalam kesedihan yang menderita itulah Yesus adalah juru selamat. Ini saudaraku sekalian, kematian dan kebangkitannya adalah kepastian keselamatan. Artinya melalui Yesuslah manusia beroleh jalan atau beroleh keselamatan menuju kehidupan yang kekal. Dan setelah ia bangkit, ia naik ke sorga. Yesus duduk di sebelah kanan Allah karena dia adalah anak Allah. Dan ia menjadi juru syafaat. Dia menjadi pembela. Dia adalah imam besar yang agung bagi manusia yang percaya kepadanya. Dialah yang memelihara dan juga membela umatnya di hadapan Allah. Itulah dia imam besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kalau kita baca di dalam pasal 10 ayat 19 sampai dengan 21 dikatakan begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia, itu Yesus, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai rumah tangga kerajaan Allah. Yesus itu adalah imam besar bagi orang percaya pada imam, berarti mewakili, membawa orang percaya ke hadapan Yesus, yang dilambangkan dengan bagaimana para imam di bait Allah yang dipercayai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi umat tidak boleh menghadap Allah membawa persembahan. Harus melalui para imam. Dan hanya para imam yang boleh masuk tempat yang kudus. Tapi Yesus melebihi dari mereka. Yesus imam besar yang agung, yang membuka tabir di bait Allah, tabir pembatas. Dan itulah lambang daripada Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, membuka pintu sorga bagi orang yang percaya kepadanya. Sehingga orang percaya pada Yesus Kristus, terbuka baginya pintu sorga, baik untuk masuk menjadi pewaris kerajaan sorga, penghuni kerajaan sorga. Juga terbuka pintu sorga juga melambangkan bahwa dengan Yesus menjadi imam besar membuka tirai itu. Berkat Tuhan dialirkan oleh Tuhan Allah Bapa kepada orang percaya sebagai jawaban doa bagi orang yang percaya pada Yesus. Itulah imam besar kita, Yesus. Jadi bukan manusia yang berdosa,
Tapi Allah yang kudus, yaitu Yesus Kristus yang maha besar dan maha agung dan maha mulia, yang membela kita terhadap tuduhan-tuduhan iblis di hadapan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, di pasal 14 sampai 16 ini dikatakan tadi, sebab itu baiklah kita karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ini yang diajak oleh penulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang mau meninggalkan Yesus. Jangan. Tetaplah teguh dalam imanmu. Memang ada godaan, ada kesulitan, ada keraguan dalam hidup ini. Ada kadangkala tidak terjawab harapan kita, kata si penulis. Tetapi kita harus teguh berpegang pada pengakuan iman. Karena Yesus yang menjanjikan, Juru Selamat yang menjanjikan itu tidak pernah berdusta. Janji Allah tidak pernah batal dan gagal. Itu yang diingatkan supaya kita tetap berpegang teguh. Juga saudaraku sekalian, di dalam kehidupan ini ada kalanya kita juga mengalami pergumulan. Mungkin seperti orang-orang Yahudi yang tadi mau meninggalkan Yesus. Ada yang merasa doanya seperti tidak pernah terjawab. Ada kadang-kadang juga orang merasa sepertinya tidak berhasil dalam hidupnya. Ada juga mungkin hampir kecewa karena keinginannya tidak terkabulkan. Tapi melalui surat ini kita diajak dan diingatkan. Tetap berpegang teguh pada iman. Iman adalah satu keyakinan kepada sesuatu yang belum dilihat tetapi sudah diyakini. Karena janji Tuhan itu kekal dan pasti. Ini yang harus kita pegang dalam hidup kita, ibu bapak, baik di rumah tangga, di pekerjaan, di pergaulan, di pergumulan. Ketika pergumulan kita seperti belum berakhir, persoalan kita seperti belum terselesaikan. Ketika harapan kita seperti belum terjawab, mari kita tetap percaya. Imam besar agung itu Yesus. Tahu apa yang kita butuhkan. Dia mengerti waktu yang tepat untuk menjawab. Sebab itu tetaplah berpegang teguh pada pengakuan iman. Tetaplah kokoh dalam iman pada Yesus. Tidak ada waktu yang terlambat bagi Yesus. Seperti khotbah pada beberapa bulan yang lalu, yang saya khotbahkan juga ketika Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Dan Yakub melintangkan tangannya. Yusuf berkata, salah ayah. Yakub berkata tidak, itu yang dikehendaki Tuhan. Karena memang Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah lupa kepada kita ibu dan bapak. Allah tidak pernah keliru untuk mengingat kita. Allah adalah, Yesus adalah jawaban. Ya, pemandu lagu ada lagunya gitu kan. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dan sebagainya. Itu ibu bapak, tetaplah kita teguh dalam iman. Ada kesulitan, ada pergumulan. Jangan tinggalkan Yesus. Dia jawaban hidup kita. Kita sabar menunggu waktu dia. Dia pasti akan datang menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu dan bapak, yaitu di ayat yang
atau khususnya 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kita diajak di sini, Ibu dan Bapak, karena kita mempunyai pembela dan perantara bagi kita dengan Allah Bapa, yang tidak pernah melupakan kita, yang tidak pernah mengabaikan kita, dan yang tahu pergumulan dan persoalan kita, juga yang tahu jawaban untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan takut dalam hidup ini. Memang sekarang ini, masa pandemi ini, tidak bisa dikatakan tidak ada yang takut. Tapi justru disinilah sekarang kita diingatkan melalui firman Tuhan, diajak. Bukan tidak takut berarti konyol. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ikuti protokol kesehatan. Taati. Tetapi tetaplah percaya ada Yesus yang akan memberikan jawaban untuk kita mendapatkan pertolongannya. Itu. Jadi, ketaatan kita melakukan yang baik, keberanian kita melakukan yang benar, keberanian kita melakukan yang baik, keberanian kita menjaga diri dengan baik, itu yang dikehendaki Tuhan. Itu yang dimaksud. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri, membawa diri kita ke hadapan Tuhan. Yaitu kita tetap percaya kepada imam besar yang tahu kebutuhan kita. Mungkin kita ibu bapak seringkali menganggap kita yang tahu persoalan dan kebutuhan kita. Kita sering menganggap bahwa dengan doa kitalah supaya Tuhan tahu. Padahal tidak. Itu harus kita lupakan. Kita datang kepada Yesus sang imam besar yang tahu tentang kita. Yang mengerti, karena dia sudah melalui pergumulan manusia sudah pernah dialami oleh Yesus, segala-gala pergumulan. Dan dia tahu pergumulan kita yang terdalam. Dan dia tahu jawabannya. Maka jangan ragu datang kepada Yesus. Jangan ragu datang berdoa pada Yesus. Jangan bimbang menghadapi kehidupan ini. Ada Yesus, imam besar bagi kita. Selamat malam Ibu Bapak. Tuhan memberkati. Amin.
Dengan rendah hati marilah kita naikkan doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu kami diingatkan tentang kebesaran Yesus dan kemuliaan Yesus. Tetapi walaupun Dia adalah Allah yang besar dan Allah yang mulia, Yesus adalah Allah yang dekat dan menjadi imam besar bagi orang yang percaya kepadanya. Karena Dia membela tebusannya di hadapan Tuhan. Juga Ia mengerti, Ia tahu seluruh pergumulan manusia itu. Dia tahu derita, Dia tahu kepahitan karena Dia pernah alami. Maka Dia tahu jawabannya. Sebab itu melalui firman-Mu kami diingatkan juga supaya kami teguh berpegang pada pengakuan iman kami, Yesus adalah juru selamat dan jawaban hidup kami. Dan kami tidak pernah takut datang kepada Yesus, pembela kami, penolong kami, juru selamat kami. Sehingga kami menjadi tetap teguh, kami tidak lari dari Yesus kalau ada pergumulan. Karena tidak ada yang dapat mengatasi Yesus. Inilah doa kami untuk umat Tuhan, khususnya GPIB di Jemaat Pelita di sektor 1-12 yang sudah cukup lama ini karena pergumulan dunia dengan COVID-19. Biarlah kami melalui firman-Mu dibangunkan, tetap berpegang teguh pada iman kami kepada Yesus yang tidak akan melupakan dan tidak pernah meninggalkan kami. Dia juga membela kami jika kami salah dan keliru, karena kami telah menjadi milik-Nya. Biarlah dengan keyakinan itu semua jemaat Tuhan di sektor peran 1-12 berani melakukan yang baik dan yang benar di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus akan membela, akan menolong. Demikian juga kami berdoa untuk anggota jemaat di sektor pelayanan 1-12 yang dalam keadaan sakit. Berilah kasih karunia-Mu ketika mereka sakit Tuhan. Mereka teguh percaya pada Yesus. Ketika doa mereka belum terjawab, biarlah mereka sabar bahwa Yesus tidak akan lupa pada mereka. Supaya mereka menunggu dengan iman dan kesabaran. Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah keliru. Waktu Tuhan selalu tepat. Tolong ya Yesus. Kami mau berdoa buat yang berduka karena anggota keluarga mereka dijemput Bapa di surga meninggalkan dunia ini. Beri penghiburan pada mereka juga. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk persiapan pelayanan hari ini, untuk kebaktian malam ini. Kami berdoa untuk pemandu lagu dan pemain musik. Terima kasih Tuhan karunia yang ada pada mereka. Mereka persembahkan untuk melayani umat-Mu sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Berkatilah pemain musik ini dan pemandu lagu ini Tuhan. Dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, hidup keluarganya. Tolong mereka, beri kesehatan yang baik juga bagi mereka. Kami berdoa untuk petugas liturgis, Ibu Novi, Tuhan berkati dia, berkati suaminya yang masih dalam keadaan sakit saat ini ya Yesus. Engkau jawaban daripada hidup, jawaban persoalan tiap rumah tangga juga keluarga ini. Tolong Bapa, beri kesembuhan. Dia tinggalkan suami karena tugas pelayanan ini.
Sebab itu ya Yesus, Imam besar kami, datanglah menolong dan menyembuhkan. Kami bersyukur ada anak-anak muda di jemaat Tuhan yang telah memberikan juga karunia, talenta yang kepada mereka menjadi petugas multimedia sound system pada hari ini dan sudah berbulan-bulan di jemaat ini. Dan juga sehingga acara dan persiapan untuk ibadah malam ini dapat terlaksana karena kesetiaan mereka. Kami berdoa untuk mereka, kami mohon berkat Tuhan bagi mereka, bagi anak-anak muda ini. Biarlah hari esok mereka, hari yang cerah, hari yang diberkati oleh Tuhan, masa depan mereka, masa yang penuh damai sejahtera di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh pelayan jemaat pelita kami berdoa, berikan berkat-Mu bagi jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu. Melalui Kristus Tuhan telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Keluaran 35 ayat yang ke-22 yang menyatakan, "Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan." Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 84 bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku yang ku
Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga pada hari ini, Rabu 21 Oktober 2020. Berikut warta pelita Rabu. Demikian warta jemaat hari ini, Rabu 21 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, kembali mari berdiri. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 396 ayat pertama dan ketiga. Sehari-hari
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk jemaat yang sudah boleh beribadah bersama. Terima kasih untuk semua tim yang sudah mempersiapkan ibadah kita pada malam hari ini, dan juga kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Mora Simatupang, dan organis serta prokantor. Terima kasih. Mari kita tetap menjaga kesehatan, kita laksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan protokol kesehatan, dan mari kita saling menguatkan dan saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati.